Mansur, kepada Bapak Mansur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah kajian Aisyah Ranting Andorsari rahimahullah. Iki kula aturaken rumiyin yang terhormat terpilihnya Ibu Yayu sebagai Ketua PKA Cabang Ambulu Sorongkan. Ibu Yayu itu alhamdulillah dapat amanah dari Aisyah Cabang Ambulu untuk memimpin kendali pada Aisyah 5 tahun ke depan. Yang terhormat seluruh jajaran pimpinan ranting Aisyah Andorsari. Pertama, balas senantiasa kita puji syukur alhamdulillah kepada Allah dengan segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bertemu dalam rangka satu silaturahim, dua qabil. Yang kedua-duanya ini fadilahnya luar biasa. Dalam silaturahim, sabda Rasulullah SAW, barang siapa ingin dibentangkan rezekinya dan mendapat pahala di kemudian hari, maka sambungkanlah silaturahim. Itu silaturahim. Adapun untuk thalabul ilminya, man kharaja fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yati. Jenengan menuju rumah bismillah untuk thalabul ilmi, menuju tempat ini, majelis ini, maka Allah mencatat fadilahnya seperti orang berjihad di jalan Allah. Kemudian ketika jenengan dapat mengamalkan ilmunya, dalam surat Al-Mujadalah itu disebutkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Maka mudah-mudahan warga Aisyah di Ranting
tentang bagaimana kita sebagai umat Islam yang termasuk umat yang terbaik yang dilahirkan di muka bumi. Untuk khairal ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan dengan sedikit dalam tausiah apa yang saya sampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Ajeng salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin kita pada jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah di agama Islam. Berbanyak baca sholawat, mudah-mudahan kelak semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Lajeng kabeh menika ngaturaken matur sembah nuwun dumateng seluruh jajaran pimpinan Ranting Aisyah Kerajaan Andong saat menika ingkang wekdal menika dalam diberi kesempatan ngaji kali panjenengan semuanya untuk ngaji penyampaian. Dalam beberapa kesempatan mungkin saya dalam penyampaian ada tutur hilaf dan salah, walaupun ini di luar bulan Syawal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niki awalan kita pinter nih. Pun kali ini. Oh, pun tiga ya. Nanti pun latah nanti pun kami ini kalau malas bener, kalau salah. Tapi saat ini kalau pun tiga pun latah terus lampai angker rawol tetap malasan pun betul bisa diingatkan. Tidak bisa saat diingatkan, maka ketika hari Jumat jam 2 untuk dimudahkan berangkat. Ini merupakan karunia hidayah dari Allah sehingga dimudahkan untuk berangkat ke majelis ini. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimahullah, 1 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan ibadah wajib kita yaitu puasa Ramadan. Sebagaimana panjenengan insya Allah seluruh jamaah naik sing polo dugi tarawih di masjid atau sholat yang di situ ada penyampaian dari para ustaz, ustadzah atau para anak-anak dan muda yang menyampaikan, tentu menyampaikan yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah bahwa target dalam pelaksanaan ibadah puasa yaitu la'allakum tattaqun. Nah, setelah bulan Ramadan kita memasuki sekarang bulan Dzulqa'dah yang termasuk bulan haram di antara 12 bulan di antaranya ada 4 bulan haram, artinya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, dan ini awalan kita memasuki bulan yang mulia yaitu bulan Dzulqa'dah. Lalu yang menjadikan pertanyaan bagi kita semua, menjadikan muhasabah, introspeksi, apakah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan hanya sekedar menghilangkan kewajiban, atau ada input atau ada hasil yang diperoleh dari pelaksanaan ibadah puasa tersebut. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pelaksanaan ibadah puasa adalah targetnya adalah mencapai la'allakum tattaqun. Jadi kata takwa. Sehingga Buya Hamka mengistilahkan jangan sampai puasa kita seperti puasanya ular. Ular itu berpuasa sampai makan banyak, berpuasa berbulan-bulan. Setelah habis masa sari makanan di dalam tubuhnya menjelma seperti ular tempat biasa. Beda dengan kupu-kupu. Kupu-kupu berpuasa ketika makan. Ular itu terjadi makan di siang malam makan. Tapi ketika sudah waktunya berhenti makan menjadi kelompok membungkuskan diri yang pakai benang emas itu, kemudian menjelma menjadi binatang yang indah. Dan kita manusia yang sudah dianjurkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah tersebut, wa kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, mencapai takwa. Nah, dalam pencapaian takwa inilah apakah kita sudah masuk kategori itu atau jangan-jangan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Rasulullah dahulu tentang hadis kami salimin laisa lahu min siyam
illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak? Berarti berapa banyak saking kakaknya orang yang berpuasa tapi dalam puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga belaka. Jadi sekedar mengumpulkan kewajiban tapi pikantuk namun memenuhi hal-hal yang dan yang berpoten berarti target dalam pelaksanaan ibadah puasa tidak terpenuhi. Betul terpenuhinya yaitu karena tidak memenuhi menjadikan syarat sahnya puasa atau rukun dalam puasa atau puasanya hanya sekedar ikut-ikutan. Maka sebelum bulan Ramadan kita memasuki bulan Syawal dan sekarang bulan Ramadan, adakah peningkatan ibadah-ibadah kita? Kalau di bulan Ramadan begitu takhir Isyak berlomba-lomba. Saya hadir di masjid ini dalam acara pengajian subuh luar biasa. Tapi alhamdulillah saya tanyakan beberapa takbir istiqomah walaupun di luar bulan Ramadan. Sing boten terbiasa, orang yang tidak terbiasa dalam pelaksanaan ibadah subuh itu amrat sangat. Abut angin dari tangi jam 3:30 atau tangi jam 3 abut. Tapi karena keimanan dan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan membalas dan akan menghapus dosa-dosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Maka mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Bulan Ramadan yang di dalamnya ada satu peristiwa yang disebut dengan Lailatul Qadar, dan di bulan-bulan lain tidak ada. Tapi Allah memberikan nas tentang surat At-Taubah. Ada 4 bulan yang istimewa. Kalau ada saudara-saudara kita yang mengamalkan puasa Ramadan, kenapa di bulan Dzulqa'dah yang termasuk bulan sekarang tidak ada perintah untuk berpuasa? Padahal justru di bulan-bulan haram inilah kita untuk berupaya meningkatkan ibadah-ibadah kita. Maka sebelum Ramadan kita juga disunahkan untuk puasa 6 hari sama. Apa yang betul kita? Wonten puasa Syawal itu 6 hari, sakit dicicil 2 hari, kesel deh. 2 hari lagi puasa, 2 hari puasa pun. Jadi tutup. Makanya ibu-ibu jamaah pengajian sing kawin ibu-ibu gaul, ibu-ibu muda, ketika habis Ramadan segera bayarkan hutang-hutang puasanya. Yang ada mundur kan? Masih kata mundur, sudah ada mundur. Yang ada mundur hutang Ramadan segera bayarkan agar panjenengan dapat kemuliaan untuk mengganti puasa, untuk mendapatkan fadilah puasa di bulan haram. Nah, saat itu pun makin bulan Dzulqa'dah, dan lagi sudah Dzulhijjah, Muharram, kemudian libur lagi setelah Muharram ada libur Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, baru bulan kemudian lagi bulan haram lagi. Dan semuanya itu mendapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Maka kepada para jamaah kita menjalankan amalan-amalan yang ada tuntunannya, yang ada petunjuknya. Makanya saya pernah menyampaikan tentang surat Isra itu dipertanyakan oleh ibu-ibu Aisyah. Ngomong tentang HPT. Surat Isra, ibu-ibu, ngapain surat Isra? Surat Isra itu surat sunnah 2 rakaat pada subuh. Tapi pembantu sholat subuh haram akan hukumnya. Tunggu waktu sampai waktu masuk zuhur, tunggu lagi 10 menit baru sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah Isra. Fadilai kantos ibadah haji dan nek boten usaha haji, nggih boten ngisi berkemampuan haji, kita tetap haji sing berkemampuan umroh, haji dan umroh. Maka Allah sudah menyediakan surga yang luasnya langit dan bumi itu tidak sebanding dengan amalan-amalan ibadah kita yang sangat begitu singkat di dunia ini.
Sedikit saya cerita, mungkin saya juga pernah sampaikan di bapak-bapak Muhammadiyah. Ada seorang kaya raya yang sudah sepuh, jatuh sakit, pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, di pengobatan dikira orang tidak mampu sama dokter bekerja sama perawatnya, dirawat seperti biasa. Kemudian setelah siuman sehat, maka ditunjukkan tagihannya. Tagihan untuk pengobatan yang di situ tertulis untuk oksigen saja dalam 2 kali 24 jam tertulis 5 juta. Dia menangis, si kakek sepuhnya nangis. Lalu dokter menanyakan, apakah kakek tidak sanggup untuk membayar? Jangankan untuk bayar yang hanya nilai ini, untuk membeli rumah sakitnya itu saya mampu. Kalau bisa orang kaya raya. Yang saya menangis bukan karena besarnya biaya, tapi begitu murahnya Allah memberikan kehidupan, memberikan oksigen secara gratis kepada. Langsung dokter tersentak kaget. Yang selama ini dia tidak begitu peduli tentang hal yang demikian, si pasien satu tersebut ternyata mengingatkan, kalau 1 hari saja sudah menghabiskan biaya 2,5 juta oksigen, kamu 1 bulan berapa? Kurang lebih 75 juta. Itu 1 bulan. 1 tahun 900 juta, hampir 1 M. Dengan saat ini Yusuf kita. Dengan rata-rata di sini umurnya 50. 900 juta kalikan 450 juta untuk menghirup udara oksigen saja secara gratis. Maka ketika Allah menurunkan firman dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan. Niku Allah mengingatkan kepada kita sampai 31 kali dalam satu surah menanyakan nikmat Allah yang manakah yang masih kau dustakan. Ini yang menjadi renungan bagi kita semua. Sudahkah kita melaksanakan ibadah-ibadah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Maka ketika kita ibadah kita, puasa kita, sholat kita, wiridan kita, sedekah kita, bahkan ibadah-ibadah yang lain, ojo sombong. Jangan merasa berbangga diri bahwa ibadahnya sudah sangat mumpuni, tapi berintrospeksi. Allah memberikan karunia-Nya saja untuk oksigen saja, belum air. Jangan lupa 1 botol aqua atau botol air mineral berapa sekarang? 5.000. Sekarang panjenengan setiap harinya kurang lebih 3 liter atau 5 liter per hari. 1 liternya botol mineral itu kurang lebih 3.000. Kalau 1 botol kan 1 liter setengahnya 3.000. Kalau dalam 1 hari panjenengan minum 3 liter, berarti itu 9.000. Kalau 1 bulan dan 1 tahun berapa panjenengan sekarang berapa? Maka nikmat Allah yang manakah yang masih kau dustakan? Dan Allah menghendaki pada hamba-hambanya ini, pada manusia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan yang sepenuh, kita jangan merasa berbangga diri ketika di bulan Ramadan kita bisa puasa untuk 1 bulan, kita tarawih untuk selama 1 bulan, kita bisa bersedekah memberikan takjil pada orang-orang yang berbuka yang penuh selama 1 bulan. Maka pada saat akhirat, pada saat surga Allah masih belum seganti. Maka kita berupaya. Maka kita terus berupaya menambah kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengorganisir sebuah organisasi kampus pengajian. Nah, alhamdulillah salah satu warga di Aisyah Dom terpilih mendapat amanah untuk memimpin sakjabang Abdul saja. Kalau kalau pun betul saja masuk di tim normatur, kalau yukor, ngomong betul
sing durung mampu. Kapan mampune? Ngerti ngoten juga si ya sebelum aku sekali belajar. Kenapa ngetosipun boten bagi mampune? Luar biasa ya, budaya itu kan disodori pernyataan. Kebetulan anak saya sebagai panitia, sekretaris panitia pemilihan, bang dalam kesediaan, wis dicoret aja sing bersedia, apa pun bersedia. Wah boten, namun niki dipercaya diberi amanah Allah nanti melahirkan diri. Ampun pemimpin Muhammadiyah itu di Muhammadiyah orangnya pintar-pintar, dan saya sendiri masih mualaf Muhammadiyah, masih baru di Muhammadiyah. Boten bismillah coba. Nah, itu bismillah akhirnya terkabul mawon. Karena itu amanah itu benar. Hanya Imam Ghazali itu ketika apa yang terberat bukan gunung, bukan apa yang terberat dalam kehidupan itu adalah amanah. Maka Bu Yayu saya tidak memberikan tausiah pada Bu Yayu, tapi kepada seluruhan mari kita dukung Bu Yayu untuk memimpin Aisyah sejabat ini agar beliau bisa menjalankan dengan baik dan istiqomah. Ibu-ibu jamaah pengajian Allah, waktu sampai asar ya. Pada asar nomor dilanjut. Suatu itu pemain cadangan dengan Aisyah Kerajaan. Aisyah Kerajaan pakai waktu jadwalnya Pak Usman karena beliau baru operasi. Mudah-mudahan masih bisa hadir. Terus semua cadangan tetap terpakai. Waktu tentang Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Niki dalil wajib yang banyak disampaikan di Perserikatan Muhammadiyah. Artinya apa? Bahwa kita diwajibkan untuk menyampaikan dakwah terus menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini yang mesti kita tanamkan. Bukannya kita sebagai umat Islam hanya mementingkan ibadah diri sendiri, tapi bagaimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat di lingkungan senantiasa mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Tutupan berita, diwetok sholat, diwetok tahajud, duha, kabeh, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan anak keturunan. Ini yang berbahaya. Makanya saya ibu-ibu muda yang mempelajari dulu di SMA mungkin masih ingat cerpen karangan saya masih ingat dulu sebuah cerpen yang mengisahkan tentang ketekunan ibadah seseorang haji soleh yang sangat tekun dalam ibadahnya. Kemudian setelah meninggal, ini cerpen halusan imajinasinya sang penulis cerpen, bahwa ketika dia meninggal masuk neraka. Lalu apa yang mereka tanyakan, yang Haji Soleh tanyakan? Ya Allah, jenengan yang bener klaim itu tak masuk ke pulau tanda rokok itu. Kamu sholat Islam, sholat, jaga. Apa yang tidak ada dalam dirinya? Bahkan saya sudah haji ya Allah, kenapa kau masuk ke neraka? Apa dalam dua besar ini apa? Cerpen imajinasi ya, bukan firman, bukan hadis. Saya hanya menyampaikan bahwa Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya untuk ibadah diri kita sendiri, tapi bagaimana Islam mengatur dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa menyerukan dalam kebaikan dan bagaimana untuk mencegah kemungkaran. Dalam kisah ini disampaikan bahwa si Haji Soleh tersebut kemudian sangat ibadah, iya, puasa, iya, sedekah, iya, bahkan haji pun iya. Tapi ada yang tidak kalah lakukan, mendidik anak-anaknya. Ya Allah, kulo kesupen, saya membiarkan anak-anak saya dalam belantara kemaksiatan. Baiklah kalau gitu, maka kamu bersama pada anaknya di neraka. Jahanam yang akan kekal di dalam. Kenapa? Karena tidak mendidik putra putrinya mendekatkan diri kepada Allah, tidak mendidik pada putra putrinya beribadah kepada Allah. Inilah yang menjadikan bagaimana umat Islam mengajarkan kita tidak membiarkan pada masyarakat di lingkungan, pada tetangganya, tidak membiarkan anak-anaknya
hadis Rasulullah menyampaikan dari yang diriwayatkan Muslim dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, aku mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Yadi. Nah, salah satu bentuk kemungkaran yang bisa dilakukan dengan tangan yaitu melalui kekuasaan. Artinya agar tidak terjadi kemungkaran, agar tidak terjadi perbuatan maksiat dan dosa di lingkungan kita bisa merubah. Mungkin ada yang jadi kades, mungkin ada yang jadi RW, ada yang jadi kamu, ada yang jadi RT, berusaha mencegah kemungkaran tersebut. Fa'ilam yastati, bukan mampu karena tidak ada kekuasaan. Ini model babi lisan, senantiasa mengajak kepada kebaikan, berdakwah babi lisan. Ini yang senantiasa dilakukan, dan ini mudah dilakukan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Sebab boleh ngomongin tondo terpalu sekirang saya nonton, biasa disangka kayak suci-suci obiwi, kayak tadi punya obiwi. Nah, ketika menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, pun waktos, pun adri laksanakan. Sebab ini salah satu perintah yang diajarkan yang menjadikan kewajiban bagi kita. Maka untuk dakwah itu ada dua hukum, ada yang menghukumi fardu ain wajib, ada yang menghukumi fardu kifayah cukup dilakukan oleh beberapa orang. Tidak serta-merta semua itu bisa berdakwah, tapi bagaimana di dalam komunitas masyarakat hendaknya ada segolongan orang yang senantiasa mengajak kebaikan. Di atas Aisyah tadi. Aisyah ini adalah sebuah organisasi bahwa bagaimana untuk menjadikan ibu-ibu berpendidikan, berpengetahuan, berilmu, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan. Jangan sampai menjalankan amal-amal ibadah yang tanpa ilmu, tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan yang akan menjadikan bukan pahala, justru akan menjadi dosa. Satu kisah, ada seorang Baduy dalam di zaman semeninggal Rasulullah. Orang Baduy dalam ketika sholat di tanah lapang, jadi zaman Rasulullah itu sholat id memang di tanah lapang. Kemudian si Baduy ini sesampai di tanah lapang tersebut melakukan sholat. Sayyidina Ali bertanya, "Hei Fulan, apakah yang kau lakukan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah?" Nah, membodohkan bukan ini. Apa aku mengerjakan kebaikan ini kau aku sholat? Maka kata Sayyidina Ali, apapun yang dilakukan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka bukan mendapatkan pahala, tapi akan justru mendapatkan dosa. Jadi apa yang kita lakukan dalam amalan-amalan kita setiap hari, puasa, Senin Kamis sudah diajarkan. Dengan cara Quran, puasa dahulu, Nah, kemudian puasa Yaumul puasa tengah bulan 13, 14, 15 atau 15, 14, 15. Perbanyak ibadah, terutama di bulan-bulan haram seperti bulan Ramadan. Nah, kita output dari pelaksanaan sak oleh mari melaksanakan ibadah puasa Ramadan sakit dan meningkatkan ketakwaan tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, man shalla Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa karena iman dan ikhlas, maka Allah akan menghapus dosa-dosa. Nah, sahabat dari puasa kita saya larang dikatakan ya maju boten kian Pak Mansur oleh beberapa kan dia bukan manfaat boten kuat bukan manfaat tapi manfaat siji mau ditutup oleh BT singkat kan manfaat atau BT itu soal singkat bahkan syukur-syukur bisa memenuhi 8 rakaat atau tarawih dia ditutup dengan 3
Sunnah itu suatu pahala yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan dia tidak mendapat pahala. Maka ada istiqomah kita yang kita jaga dengan ramu terpengawasan istiqomah. Boleh bulan-bulan becek apa begitu betul sampai berkamar masjid. Tapi bagaimana mengisi ruang dan waktu kita untuk belajar dan belajar terus yang fadilahnya yang tadi saya sampaikan luar biasa, yaitu kados jihad di sabilillah. Kemudian wa illam yastati fa bi qalbihi, artinya hati kita tidak menyetujui, maka wa dzalika al-amrul iman, dengan hatinya yang tidak itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, terus kita melihat kemungkaran, kita tidak terbawa terseret dalam kemungkaran tersebut, tapi bagaimana hati kita itu berpihak untuk pembenahan, untuk perbaikan, menjadikan nilai ibadah. Boten gambrung melok dalam gabung pisah dalam kemaksiatan, tapi bagaimana menghindar dari kemaksiatan tersebut dan hati kita tidak menyetujui. Dan setelah itu tidak ada iman sedikit pun. Alhamdulillah. Maka ketika kita berorganisasi kados terkait menika, berkumpul bersama orang-orang soleh, bersama-sama orang yang beribadah, maka menjadikan pahala kita akan senantiasa berbangga. Jangan sampai kita datang ke sebuah majelis taklim, di satu sisi kita datang pada acara-acara yang lain, museum yang terbit di situ acara-acara yang penuh kemaksiatan. Beberapa hari yang lalu, tepatnya kurang lebih tanggal 12 Mei di Jember ada pesta bukuh. Ini yang sempat jadi pro kontra, datang bikin sama Ibutan Semerak, Pulau Ibutan Semerak, dan saya pun tidak ingin tahu, cuma karena kiriman-kiriman dari beberapa teman di Jember pro kontra jadinya. Kenapa? Karena di situ pesta pokok tersebut adalah ritual keagamaan yang dilakukan oleh selain umat Islam. Saya tidak mengatakan agama yang mana, tapi ritual pokok itu adalah perayaan bagi umat ini. Apakah kita tidak bertoleransi untuk ikut bergabung? Terjawabnya Rasulullah sampai ditawari, ya nombor, Muhammad, aku seminggu melok sembahyang kayak kamu, tapi seminggu kamu yang sembahyang. Maka kemudian surat Al-Kafirun menjadi lakum bihukum waliyadin. Dan Islam tidak mengajarkan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara agama yang satu dengan agama yang lain, tidak dicampur adukan. Ini yang harus kita pahami. Dan pada dekade terakhir ini dengan kemajuan teknologi, dengan berpegang berprinsip toleransi antar agama, seakan-akan mau dicampur adukan antara ajaran-ajaran agama yang lain dengan ajaran-ajaran agama Islam. Alhamdulillah. Maka bekal pengetahuan bagi anak-anak kita, bekal pengetahuan bagi kita semua, bagaimana bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka para ibu jamaah pengajian rahimahullah, mari kita senantiasa tingkatkan untuk melakukan majelis-majelis taklim, majelis-majelis taklim khususnya yang diadakan di Asia. Insya Allah setiap Jumat atau 2 Jumat? Setiap Jumat. Setiap Jumat dan senantiasa. Ada problematika di dalam pelaksanaan ibadah tanglet. Bagaimana ini sholat? Bagaimana ibadah ini? Bagaimana ibadah ini? Kalau ada ikhtilaf, ada perbedaan, untuk disikapi secara adil dan bijak. Apa perbedaannya? Masalah fikih, masalah hukumnya itu kadang memang ada perbedaan untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis, sehingga tidak perlu diperdebatkan. Contoh, baru-baru ini tentang pelaksanaan sholat Id. Karena apa? Berbeda memahami cara menentukan tanggal satu Syawal. Apakah semuanya benar? Yang satu berpedoman pada shaumul yatimil
silat, jadi harus diincang. Kalau kata almarhum Yai Ahmad Mujadi, apa daya diincang benar, kok secara diincang benar. Nah, kita di masyarakat menggunakan metode hisab, dan insya Allah 100 tahun akan datang pun bisa dihitung sedemikian rupa tentang pelaksanaan hari 1 Syawal atau tanggal dalam permulaan di bulan Hijriah bisa dihitung. Dan ini merupakan rotasi peredaran bumi, bulan, dan matahari yang bisa dihitung sedemikian rupa. Nah, sama tidak usah ragu untuk aku sudah yakin, seyakin-yakin. Bahkan di beberapa tempat yang kemarin itu, yang menurut saya yang notabene berada di satu nama organisasi yang menggunakannya, berkeyakinan bahwa hari Jumat itu sudah 1 Syawal. Saya sudah tidak puasa nih 1 Syawal hari Jumat, tapi aku baru tonggo-tonggo, aku yang pimpinan ranting nih, kalau saya berkeyakinan ya 1 Syawal hari Jumat, hari tanggal 21 April kan. Dan kita membiasakan yang begitu bukan karena itu kita itu beryakin kemudian menyalahkan dari pihak-pihak yang lain, bukan. Sehingga kita tetap istiqomah mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan-pimpinan pusat yang sudah menangani di bidang ini. Bapak Ibu rahimahullah, maka pentingnya itulah berorganisasi, pentingnya berbagaimana dengan thalabul ilmi, karena dengan berorganisasi kita bisa mengumpulkan jamaah, mengadakan pengajian, majelis-majelis taklim atau Ramadan, bisa menambah pengetahuan dan menambah amal-amal ibadah kita, sehingga bisa memperbaiki amalan-amalan ibadah kita. Pengatus rupiah pun, saya dulu masih belum ikut berpengajian di Muhammadiyah. Ketika itu ada saudara dari istri sakit yang sudah mendekati sakaratul maut, dan ketika dia mau waktu masuk isya, dia bingung mau sholat, bingung, gak iso takkan ayammu, sing ditakoni ora ngerti, sing takoni ora ngerti bisa, bingung piye. Nah, mungkin ibu-ibu nanti ada pembelajaran khusus tata cara tayammum dan bagaimana cara pelaksanaannya, dan bagaimana pelaksanaan sholat ketika dalam perjalanan, bagaimana meringkas sholat, mungkin ada bidangnya sendiri yang nanti bisa diajarkan. Makanya yang pelajar-pelajar itu kali ini kita praktek dalam soal-soal ibadah, cara meringkas sholat. Jadi cara menjamak sholat, baik itu jamak takdim atau jamak akhir atau jamak qashar, jamak qashar takdim atau jamak qashar akhir, itu pentingnya. Sehingga kita tidak mengabaikan, tidak melalaikan tugas utama kita adalah sholat yang tidak boleh ditinggalkan dalam segala hal. Ini pengalaman ketika di bulan Ramadan, kebetulan saya merawat beberapa jenazah. Saya tanyakan apakah jenazah ini puasa selama bulan Ramadan, segera bayarkan fidyah. Boleh diganti di puasa ahli warisnya, putra putrinya, atau bayarkan fidyah jika sedang mampu. Apa fidyah itu? Pengganti untuk meninggalkan puasa yang nilainya 1 hari kurang lebih 8 on. Digunakan 1 kilo sebetulnya. Nah, ini yang jangan sampai ketika orang tua kita meninggal kemudian disibukkan dengan selamatan, tapi kewajiban yang pokok terabaikan. Kewajibannya wajib mengganti puasa yang ditinggalkan. Juga begitu, masuk bulan Ramadan dapat 2 hari meninggal, wajib zakat fitrah 2,8 gram. Ini yang belum mungkin tersampaikan, sehingga perlu dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketika kita meninggalkan sholat, apakah boleh misalkan bepergian badan pakai pakaian najis, dijamak. Cara melaksanakan jamak memang ada perbedaan, ada ikhtilaf. Kalau guru-guru saya dulu mengajarkan menjamak sholat itu harus di luar rumah, tapi setelah saya ngaji boleh juga di rumah. Dalam perjalanan kantor Pak Mansur aku direktur. Ini kadang kendala itu untuk sekali berpakaian patos najis. Makanya di rumah mandi jamak taksir, zuhur dan asar dikerjakan. Kalau di perjalanan boleh
diringkas 2 rakaat mas-an ini dikosor. Inilah keringanan. Maka pada jamaah jangan sampai lalai dalam sholat, karena perbedaan antara kekafiran dan keimanan seorang terletak pada sholat. Maka kita jaga dalam kehidupan, jangan sampai melalaikan atau meninggalkan sholat. Tanamkan dan kita berikan contoh kepada anak-anak kita, maka akan menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan-kebiasaan itu yang kelak akan mencerminkan akhlak kita dalam kehidupan. Maka jadikanlah uswah di dalam keluarga kita, contoh yang baik dalam kehidupan keluarga kita, sehingga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, karena suatu hanya ucapan belaka, tapi sakinah mawaddah warahmah dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalau aturaken karena ini insyaallah sudah menjelang waktu asar, pada asar kita lanjut kuwi. Nggih, pada asar betul. Oke. Kalau tak malih untuk fikih memiliki konten jadwalnya apa? Fikih yang masalah ibadah. Kalau nanti ada khusus ya entah dari cabang, entah dari Indonesia atau dari Muhammadiyah yang memberikan kajian khusus tentang fikih. Jadi untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah kita, baik ibadah-ibadah Allah maupun ibadah-ibadah khairul Allah. Ibadah Allah, ibadah yang berusaha, mulai dari tatanan sholat, mulai dari tatanan toharoh, mulai dari toharoh cara bersuci, kemudian kok ribet kalau meja ceritakan yang separuh ternyata ya betul ribet, karena itu ada tuntunannya, ada bukunya, ada kitabnya yang mengajarkan bagaimana berdoa. Berbeda tata cara menghilangkan najis, mana itu najis tawasito, mana itu najis mukhalatah, mana itu najis mukhalatah. Jadi ada kriteria untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Jadi hasil dari sebuah kajian majelis taklim untuk meningkatkan keimanan dan ibadah kita kepada Allah bisa diperbaiki dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Membimbing sehingga apa yang kita jalankan, bab sholat. Ini yang paling rawan itu bab sholat. Bagaimana kalau meninggalkan sholat, apakah bisa diganti? Saya dalam pembelajaran saya dalam kitab-kitab HPD boten wonten kodok sholat. Nah, ya, kodok sholat di kodok sholat atus poso. Poso wonten kodok poso. Karena jangan ibu-ibu ini beruntung. Artinya apa? Selama bulan Ramadan, saya mengalami datang bulan sudah boleh meninggalkan puasa, tapi wajib diganti pada hari-hari yang lain. Saat kita sudah tanggungan hutang puasa segera dibayarkan. Apakah boleh bayar fidyah? Boten, dengan berkemampuan. Yang bayar fidyah itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya sepuh memang betul-betul tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa dan kemungkinan untuk berpuasa di bulan-bulan yang lain pun tidak mampu, itu boleh meninggalkan bayar fidyah. Kemudian yang sabar perjalanan boleh meninggalkan, tapi wajib diganti pada hari yang lain, pada bulan yang lain. Kemudian yang menyusui, kemudian yang hamil, bagaimana itu ada tuntunan, ada pembelajaran, sehingga perlu untuk belajar dan perlu, makanya ada spesialis khusus yang tentang kajian-kajian fikih, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan bisa dikaji. Jangan mengikuti yang tidak jelas sebelumnya, kemudian diikuti. Misalkan dengan meninggalkan puasa pada bulan kemarin, tahun ini tidak bisa membayar puasa. Nah, kemudian sampai pada setelah Ramadan, apakah wajib double? Ini bukan serius dan Allah hadir motor. Tapi kita sebagai hamba Allah dan kita senantiasa untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, maka ketika kita punya hutang tanggungan segera untuk dibayarkan. Ini warning saja bagi para jamaah. Kalau boten, sebab kalau di masyarakat boten maknanya meninggalkan boten tidak betul meninggalkan puasa kecuali bepergian, tapi bepergian dalam pekerjaan tidak bisa
dikatakan sebagai musafir, sehingga alhamdulillah tetap berpuasa. Ibu-ibu yang masih punya tanggungan puasa agar bisa menjalankan ibadah-ibadah puasa di bulan mulia. Tapi untuk puasa Syawal yang fadilahnya puasa Syawal itu seperti puasa 1 tahun penuh. Hal itu bukan berarti gugur untuk puasa Ramadan, tapi fadilahnya saja. Makaten inang dalam aturaken kirang nyuwun pangapunten ingkang kathah, ngapunten boten saged lanjutaken sabandanipun salat asar sehubungan dados pemain dagangan kuartos teng Kerajan. Kebetulan ketuanya pun ujung diambil, terus dan boten wonten harus tampil juga. Maka dari itu saya mohon maaf yang besar-besarnya, tetap untuk bisa salat asar dan mengakhiri panjenengan surat menika dibuka jam 11 malam. Makatan yang langkungnya